Sobis, apa kabar? Kalian udah siap belum nih nyimak video Uro kali ini? Kali ini Uro akan membahas suatu penyakit urologi yang bernama eritrokel. Wah, apa ya itu? Yuk kita simak videonya sama-sama. Jadi, uretrokel atau uretrosil merupakan kelainan dari lahir di mana kantung kemih membentuk kantong seperti balon. Kelainan ini lebih sering terjadi pada perempuan daripada laki-laki dengan prevalensi 1/4000 kelahiran hidup. Uretrokel perlu ditangani. Keberadaan uretrokel biasanya dideteksi saat seseorang balita berusia kurang dari 2 tahun. Namun tidak menutup kemungkinan deteksi uretrokel saat usia dewasa. Oh iya, penyakit ini lebih sering pada seseorang yang mengalami duplex kidney. Duplex kidney sendiri adalah suatu kelainan di mana satu ginjal tersambung ke dua buah ureter yang keduanya bermuara ke kandung kemih. Dalam kasus duplex kidney, ureter yang lebih atas adalah yang biasanya mengalami uretrokel. Ginjal yang tersambung ureter yang mengalami uretrokel dapat menyumbat saluran urinnya dan urin dapat kembali mengalir ke ginjal. Metode diagnosis uretrokel yang paling umum adalah ultrasonografi atau USG. Pada kasus uretrokel yang diakibatkan duplex kidney, dapat dilakukan juga tes bernama voiding cystouretrography atau VCUG untuk melihat ukuran dan kondisi kandung kemih. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya uretrokel ini dibagi menjadi beberapa jenis loh. Nah, pembagian jenis ini didasari oleh letak-letak dari kantung-kantung uretrokel itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada jenis uretrokel ektopik atau extravesical. Nah, jenis ini merupakan kondisi ketika vesikel-vesikel dari uretrokel itu sampai menyebar ke leher ureter. Nah, jenis dari uretrokel ini merupakan 80% loh dari total jenis uretrokel di dunia. Sementara, tipe yang kedua dan lebih jarang adalah uretrokel ortotopik atau intravesical, di mana kandung uretrokel tersebut terletak seluruhnya di dalam kandung kemih. Uretrokel ortotopik adalah 15% dari total kasus uretrokel di dunia. Umumnya tidak ada gejala dari uretrokel, dan jika ada, hal itu dikarenakan uretrokel telah disertai gangguan dan komplikasi lainnya. Apabila terdapat gejala, hal-hal yang umumnya muncul seperti nyeri pada perut, punggung, paha, dan daerah kelamin, terdapat darah dalam urin, rasa sakit dan panas saat buang air kecil, bau urin yang tidak biasa, kesulitan buang air kecil, dan benjolan di perut. Pada beberapa kasus, terdapat pasien dengan kondisi yang berbeda-beda, sehingga tentu cara penanganan dan perawatan pasien uretrokel pun disesuaikan dengan jenis komplikasinya. Ada beberapa pasien yang membutuhkan jenis prosedur yang dilakukan sekaligus. Jadi, metode penanganan yang pertama diberikan adalah dengan pemberian antibiotik profilaksis berdosis rendah yang digunakan untuk melawan bakteri jika uretrokel dideteksi sebelum bayi lahir. Biasanya obat ini diberikan ketika akan melakukan operasi agar tidak terjadi infeksi oleh bakteri setelah operasi. Obat antibiotik juga diberikan kepada pasien dengan natrium urin untuk mencegah terjadinya infeksi. Selain minum obat antibiotik, operasi juga bisa dipilih sebagai jalan untuk menangani uretrokel, terutama jika pembengkakannya makin besar dan kegiatan urinasi terganggu. Ada 3 jenis operasi yang bisa dilakukan. Pertama adalah endoskopi, yaitu pemasukan alat berbentuk tabung yang bernama sitoskop. Alat ini nantinya akan menusuk pembengkakan uretrokel. Yang kedua adalah implantasi ureter, di mana uretrokel diangkat, kemudian ureter dipasangkan kembali sesuai semula. Pada prosedur ini, leher kandung kemih juga diperbaiki untuk meningkatkan aliran urin. Prosedur implantasi ureter ini bisa dilakukan melalui bedah invasif, minimal dengan pendekatan laparoskopi ataupun dengan bantuan robot. Nah, prosedur yang selanjutnya yaitu yang ketiga, nefrektomi kutub atas, yang dilakukan jika uretrokel yang dimana diakibatkan oleh duplex kidney
atau fungsi ginjal atas tidak baik. Setelah prosedur operasi, pasien tidak boleh langsung lepas tangan begitu saja. Ada perawatan yang harus dijalani untuk memastikan kondisi pasien tetap baik. Dokter akan melangsungkan USG kembali untuk memastikan bahwa ginjal dapat berfungsi dengan baik dan urat trokel benar-benar menghilang. Ternyata, pada pasien urat trokel anak-anak yang sudah ditangani memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara normal tanpa adanya permasalahan ginjal jangka panjang. Nah, kurang lebih begitu saja video yang dapat Uro share kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video Uro yang lainnya. Bye Robis, Robis mantap abis.